Hi guys, welcome back to my channel. So if you are new here, then welcome. I am Willia and I am a mama of my son Ayubi. So di video kali ini aku bakal bikin empties video. Basically aku bakal share ke kalian skincare and makeup apa aja yang udah aku habiskan dalam beberapa bulan terakhir, sekaligus quick reviewnya. Ini dia semua produk yang udah aku habiskan dalam beberapa bulan terakhir. So mari kita mulai ke produk pertama. Produk pertama adalah ini adalah L'Oreal Paris Revitalift Micronized Centella Essence Water. Basically ini adalah essence dari L'Oreal yang seri Revitaliftnya. By the way, ini ada dua seri. Ada yang tutupnya warna merah dan ada yang silver. No, aku nggak tahu beda yang tutup merah sama yang silver apa, karena aku baru nyobain yang merah aja. But so far so good. Ini bagus banget. Even aku lebih suka essence ini ketimbang essence yang lagi aku pakai itu yung Kangyul. Aku way prefer yang ini karena baunya enak dan ya efeknya bagus di muka aku. Dan aku bakalan bikin full review about si essence ini, so stay tune terus. Produk yang kedua yang udah aku habiskan adalah ini. Yes, ini ada di haul aku sebelumnya dan ini cepet banget habisnya, mungkin karena teksturnya yang cair. Kalau yang ini karena teksturnya agak kental, jadi pakai kayak setetes 2 tetes aja udah cukup. Tapi kalau ini karena dia cair, aku pakainya lumayan boros dan ini cepet banget habisnya. Aku tadi belum sebutin, ini adalah COSRX EHA BHA Vitamin C Daily Toner. Basically ini adalah exfoliating toner dari si COSRX. Dan ini juga working di aku, bagus banget. Dan semenjak aku pakai si toner ini, aku ngerasa aku jarang banget komedoan. Tapi aku belum purchase lagi karena ini a bit expensive buat daily toner, karena dipakainya tiap hari dan ini cepet banget habis dan dia lumayan pricey. Ini 150-an sebotol gini. So ya, yang ketiga adalah ini adalah Hada Labo Ultimate Moisturizing Face Wash. Ini adalah cuci muka dari Hada Labo yang super hype itu. Dan ini cheaper dan ini juga bagus banget. Ini udah purchase aku yang keberapa kali. Aku udah beli lagi ini dan udah ada di kamar mandi aku. So ya, ini tuh cuci muka yang no add fragrance, no add coloran, no alcohol. Plus dia juga bagus buat eksfoliasi. Jadi so far so good and cheaper. By the way, di sini aku nggak bakal urutan, aku bakal campur aja antara hair care, makeup, sama skincare karena produknya udah kecampur-campur. So mari kita lanjut. Produk yang keempat yang udah aku habiskan adalah dua conditioner ini. Ini dua-duanya dari Pantene. Yang satu conditioner Pantene yang bilas, yang buat hair fall control karena rambut aku rontok parah dan rusak parah sih akhir-akhir ini sebenarnya. Dan yang kedua adalah yang tanpa bilasnya. So ya, aku pakai ini dulu. Kemarin-kemarin aku pakai ini terus habis dan aku beli yang tanpa bilas ini dan sekarang habis juga. Dan aku belum purchase balik. So ya, ini juga bagus banget buat daily conditioner. Next, produk 5 yang udah aku habiskan adalah ini adalah water clay masknya Wardah yang si Defense, dan aku udah sering bahas ini di video aku sebelumnya. Gak sering sih, kayak udah berapa kali gitu. Dan ini udah habis melompong. So far so good. Ini harganya sangat murah, cuman 30 ribuan aja dan efeknya kelihatan. Karena ini kan water clay mask yang klaimnya buat mencerahkan, dan yes, ini kelihatan efeknya. Dia mencerahkan kulit muka aku setelah habis aku pakai. Tapi aku mau klaim bahwa masker ini tuh nggak bakal mencerahkan secara permanen, karena ini kayak masker yang kita pakai kalau misalkan besok kita ada event terus malamnya kita pakai masker ini. Dia kelihatan brightening tapi dia nggak mencerahkan secara permanen. Karena kalau kalian mau mencerahkan muka kalian permanen, itu kalian harus konsisten pakai skincare. Kalian nggak bisa ngarepin muka kalian kinclong cerah dalam satu hari pakai skincare. It's impossible. Jadi kalau kalian mau muka kalian cerah dan bersih dan glowing, kalian harus continue. Ini kuncinya, yaitu harus continue pakai skincare. Nggak boleh kayak hari ini pakai besok enggak,
atau seminggu sekali dipakainya, itu nggak bakal kelihatan efeknya. Jadi kalau kalian mau hasilnya permanen, kalian harus continue. Produk yang keenam adalah maskara ini adalah maskara favorit aku dari semua maskaranya Maybelline. Kalau kalian nonton aku udah lama, kalian pasti tahu aku secinta apa sama si maskara ini. Tapi ini udah susah banget ditemuin, kayak mungkin udah discontinue, I don't know. Yang aku suka dari maskara ini adalah ini tuh brushnya kecil, dan at the first time aku pakai ini aku agak apa namanya tuh, aku agak nggak yakin sebenarnya ini bisa bikin bulu mata setebal apa, tapi ini tuh bagus banget buat manjangin bulu mata kalian, buat bikin bulu mata kalian tuh terlihat lebih panjang, bervolume juga, walaupun gak sebervolume kalau kalian pakai maskara yang Maybelline yang lainnya, tapi ini tuh bagus banget buat bikin bulu mata kita kelihatan. Nah, kalau kalian punya bulu mata yang minimalis, kalian harus banget coba si maskara ini, karena dia tuh bikin bulu mata kalian jadi panjang, dia nggak bikin bulu mata kelampi, dan ini tuh enak banget buat maskara di bawah mata, karena dia kecil, dia nggak bakal bikin bulu mata kalian, nggak bakal bikin maskara kalian nggak bakal bikin maskara kalian melebar. So I'll try tuh. Tapi ini tuh sayangnya udah habis, dan ini udah jarang banget ditemuin, even di Shopee aku cari-cari rada susah ditemuinnya. So ya, aku cinta banget sama si maskara ini. Tapi aku udah punya backup maskara si Maybelline yang lain sih. Selanjutnya adalah produk dari Maybelline lagi, yaitu ini adalah Fashion Brow Cara yang shade-nya dark brown. Ini juga udah aku punya udah lama banget, dan aku lupa sih kalau ini tuh ada di vanity aku lupa kalau ini ada di tempat makeup aku. Kayak gini bentukan brushnya, dan itu sepanjang yang aku ingat ini juga bagus banget buat di alis kita. Dia nggak terlalu dark, even though ini yang warna dark brown, tapi dia nggak mengintimidasi warna dark brownnya, masih wearable banget. Justru kalau kita bikin alis yang ketebalan, brow cara ini tuh membantu banget buat meminimalisir warna alis kita, jadi kelihatan jauh lebih natural. Dan aku sekarang pakai, tapi aku nggak pakai pensil alis, aku cuma pakai ini doang. Enak banget, dan ini juga udah habis sih, nggak gitu kelihatan. Dan plusnya lagi dari brow cara kayak gini, dia bikin alis kita tuh berdiri like all day long. Jadi dia bakalan bikin alis kita tuh kelihatan natural, gimana ya bilangnya, jadi nggak kelihatan kayak alis Shinchan gitu, nggak kayak bener-bener diarsir, tapi masih kelihatan bulu-bulu alisnya tuh. Dan brow cara ini tuh bikin alis kita tuh kayak bulu-bulu alis kita tuh tetap stay di tempat, nggak tiduran gini aja. Jadi dia bikin alis kita tuh kayak kelihatan lebih natural lah gitu. Aku bingung jelasinnya kayak gimana. So ya, next adalah cuci muka lagi. Ini adalah cuci muka dari Clean and Clear, of course. Dan ini adalah cuci muka teringan yang pernah aku coba sih, karena dia nggak klaim apa-apa, cuman klaimnya membantu mengontrol minyak di wajah. So ya, ini nggak berat, nggak bikin muka kita kerasa ketarik, dan yang lebih plus-plusnya lagi adalah dia sangat-sangat murah. Produk selanjutnya adalah ini adalah moisturizer dari Round Lab yang Bird Juice Moisturizing Cream. Ini yang 30 ml nya, yang versi mini, karena dia juga punya yang versi 80 ml, dan itu harganya hampir 300.000, sedangkan yang ini tuh nggak nyampe 100.000 aku beli. Ini juga bagus banget, nggak ada wangi-wangiannya sama sekali, ringan banget juga di muka,
dan aku juga suka banget waktu kemarin aku pakai. Tapi yang aku notice ini tuh 30 ml tapi berasa dikit banget, I don't know. Karena biasanya kalau misalkan kita beli moisturizer itu kan 3 ml, 30 ml itu kan standar sih ya sebenarnya buat isi moisturizer. Tapi mungkin karena kebanyakan moisturizer itu di jar, jadi lebih berasa lebih awet. Sedangkan kalau moisturizer ini, I don't know apa karena dia tutup kayak gini, aku ngerasanya dia cepet banget habisnya, terus kayak nggak 30 ml gitu loh isinya. Tapi ya I don't know, di sini klaimnya 30 ml. So far so good. Produk yang selanjutnya adalah concealer Maybelline Fit Me, ini dari Maybelline yang shade light lacquer. Sama aku juga udah habisin yang sensible juga, tapi aku lupa aku taruhnya di mana. Dan yang ini udah tube keberapa aku habisin si Maybelline Fit Me ini. Ini adalah concealer favorit aku sebelum aku ketemu si Wardah. Karena sekarang aku selalu pakai yang Wardah itu karena jauh lebih murah dan konsistensinya juga bagus, nutup banget juga, dan ya lebih murah ketimbang Maybelline Fit Me ini. Tapi ini juga bagus banget kalau kalian mau coba, bagus banget. Oh ya, I found it. Aku nemu yang sensible, ternyata ada. Jadi aku udah habiskan dua apa nih namanya, concealer dari Maybelline Fit Me. Dua ini yang shade sensible and light lacquer. By the way, aku setiap beli concealer pasti belinya dua warna, satunya yang lebih mendekati warna foundation yang lebih gelap gitu ya, satunya lagi yang lebih terang buat highlight. So next adalah lip liquid dari Madame G. Surprisingly, karena waktu itu aku pernah nyobain kayak one brand Madame G gitu, aku penasaran karena murah-murah banget. Dan di antara semua produknya Madame G, yang aku suka cuman si lip liquidnya, karena yang lainnya tuh so-so sih menurut aku, kayak cheaper tapi juga produknya nggak bagus gitu. Terutama cushionnya aku pernah bongkar dan isinya tuh kayak minyak, foundation minyak kayak gitu, and I hate that. Sama blush onnya juga waktu aku pakai dia kayak super pigmented dan susah di blend. Tapi buat si lip liquid ini pengecualian. Ini tuh kecil banget, tubenya kecil banget, tapi dia juga murah banget, dan sebenarnya packagingnya juga kelihatan cheaper gitu ya, murah tuh. Kalau kalian lihat di ini Brocara, ini lipstick segini gitu, kecil-kecil banget, mungil banget. Tapi karena harganya cheaper, kalian mau ekspektasi apa, aku bilang. Dan buat kualitas yang segini, ini masih ada isinya ternyata, dan buat kualitas yang segini itu worth it sih menurut aku, karena wanginya enak banget, wanginya coklat gitu, dan aku juga suka banget sama warnanya. Aku bakal coba pakai. Dia bilangnya velvet and smooth lip liquid, dan yes, aku setuju sama namanya, sesuai sama produknya. Ini emang beneran berasa velvety gitu pas kita pakai. Dia emang berasa velvety gitu, wanginya enak, warnanya bagus, dan kecil, gampang dibawa kemana-mana. And ya, ini produk yang aku suka dari Madame G, si Velvet and Smooth Lip Liquid. Kalau kalian mau cobain liquid lipstick yang murah dan bagus dan enak dipakainya, kalian bisa cobain ini. Tapi selanjutnya ada 3 barang lagi. Aku bakal next ke L'Oreal dulu. Ini adalah moisturizer day cream SPF 17 PA++ dari
L'Oreal day creamnya L'Oreal. Dan ini sebenarnya belum habis, ini hampir habis tapi belum habis. Dan kemarin itu aku cobain moisturizer baru, jadi ini udah nggak pernah aku pakai lagi, udah lama banget nggak aku pakai. Dan dalamnya tuh kayak udah ada debu-debunya gitu, dan ya aku nggak bakal pakai lagi. But so far so good. Ini juga bagus, expirednya juga masih lama sih, 2022. Dulu sebelum aku cobain banyak skincare, aku tuh cuman cocoknya sama L'Oreal. Bukan cuman cocoknya sih, tapi aku cocok sama produk-produknya L'Oreal, terutama yang Revitalift yang merah kayak gini. Day creamnya, night creamnya, dan serumnya aku udah cobain. Dan terakhir aku cobain moisturizer yang ini. Aku sosok sama yang ini, nggak terlalu suka banget tapi nggak juga hate. Dia nggak bikin efek yang jelek di muka aku, tapi juga aku nggak secinta itu karena dia masih ada kayak white case nya gitu. Dan sekarang aku tuh kayak ngehindarin moisturizer yang bikin muka kita tuh kayak kelihatan putih gitu, white case gini. Dia masih ada white case nya yang bikin muka kita tuh kayak kelihatan putih gitu ya. But so far so good. Next adalah pasta gigi. Ini dari Pepsodent Sensitive. Ini tuh buat gigi yang sensitif. Kemarin aku sama suamiku tuh sempet giginya tuh nggak enak, sensitif lah kayak gitu. Tapi tuh be honest, aku nggak ngerasain efek apa sih setelah aku pakai pasta gigi yang khusus sensitif kayak gini. Sebenarnya aku emang kayak pasta gigi kayak gini tuh nggak bakal ngaruh kalau misalkan kita ada masalah gigi, ya harusnya ke dokter gigi. Tapi karena penasaran jadi ya coba-coba aja. Dan ini nggak ngaruh sih sama gigi sensitif aku. So ya, next yang terakhir adalah ini dia. Ini bukan punya aku tapi punyanya Yubi, dan ini udah habis. Ini adalah Aveeno Baby Eczema Therapy Moisturizing Cream. Ini adalah moisturizer bayi buat anak aku, buat Yubi, karena kemarin dia sempet pas masih bayi, masih kecil gitu, dia punya kulit yang sensitif yang lumayan parah, yang sudah menuju ke eksim kayak gitu. Terus sempat nggak bisa tidur karena gatel-gatel sampai kayak koreng gitu loh, itu apa kulitnya, padahal udah dibersihin terus. Dan pakai ini tuh work, alhamdulillah. Sekarang udah jauh lebih mending. Sekarang kulit dia udah nggak gitu sensitif lagi kayak dulu, jadi aku berhenti beli ini. Tapi ini bagus banget buat kulit bayi yang sensitif. Kalau kalian punya bayi yang kulitnya sensitif, aku highly recommend sama si eczema therapy ini. Dia mengandung colloidal oatmeal, which oatmeal itu sangat bagus buat menenangkan kulit. Dan di sini tertulisnya skin protection. Intinya ini tuh buat menenangkan kulit yang terkena eksim. So ya, ini bagus banget. Dan ini udah habis. Masih ada kayaknya sedikit. Nah, aku bakal tunjukin teksturnya ke kalian. Ini bagus banget sih. Dan ya enak banget, emang enak banget. Kerasa gitu oatmealnya, menenangkannya tuh kerasa. So yeah, that's all. Itu semua produk-produk yang udah aku habiskan dalam beberapa waktu terakhir. Kecuali ini bukan aku yang habiskan, ini anak aku. Dan semoga video ini membantu buat kalian yang mau beli produk baru atau mau coba-coba produk skincare atau makeup yang baru. So thank you so much for watching. Please kindly like, comment, and subscribe kalau kalian belum subscribe channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.